Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, sekarang ini kebetulan hari Senin. Saya mau berangkat kerja ceritanya, guys. Lihat pemandangan di sini sepi ya. Sangat sepi. Di sini biarpun di desa tuh ada lampu merah ya, biarpun nggak ada orang lewat, tapi ya tetap berhenti guys. Karena di sini CCTV-nya tuh kayak macam gaib gitu loh, nggak terlihat tapi tiba-tiba ada CCTV loh. Nah, saya ke perusahaan tuh biasa sepeda atau kawasan pinggir saya ini. Selama saya di sini, selama di sini pergi kemana-mana ya pakai sepeda. Nah, ini pemandangannya. Ini di depan saya SMA. Gedung yang bangunan gedung tinggi ini itu SMA ya, sekolah menengah atas kalau di kita tuh. Dan anak-anak sekolah di sini tuh biasanya banyak liburnya, apalagi masuk dingin itu. Pas musim dingin itu biasanya tuh banyak libur, kayak misalnya turun salju itu pasti libur ya. Ini bunga sakura ya, tapi belum full mekar ini di sini sekarang. Nah, ini SMA-nya ini besar itu, termasuknya kalau di kampung. Dan di sini tuh anak sekolah pulang jam berapa ya? Jam 4 mungkin. Karena saya setiap pulang kerja tuh paling ya melihat yang paling sebagian saja ya, mungkin tinggal sisanya yang ekstrakurikuler kayak gitu, ambil jam tambahan. Itu biasanya ketemunya sama anak yang tinggal sisanya. Kalau yang full pas jam pulang itu kayaknya sekitar jam 4 ya. Nah, ini lampu merah juga mas. Di sini biarpun loh sepi, tapi kita tetap wajib mematuhi lalu lintas ya, biarpun di desa. Dan di Jepang tuh banyak rumah kosong teman-teman. Biasanya rumah-rumah kayak gini, rumah kosong, yang rumah memang ditinggalkan penghuninya atau penghuninya sebelumnya meninggal dan tidak mempunyai keturunan. Biasanya tuh rumahnya kosong guys, terus diambil alih sama pemerintah. Jadi di Jepang tuh banyak rumah kosong karena ya mungkin tingkat kelahiran kan tahu sendiri di Jepang makin kesini makin krisis untuk angka kelahiran, sedangkan angka kematian selalu ada, makin banyak. Mungkin tinggal apa ya kalau ini, tapi nggak bisa dikasihkan ke orang lain guys. Kalau di sini tuh kita wajib beli, misalnya itu biarpun rumah kosong, nggak bisa kita main asal nempatin atau itu rumah kosong kita nempatin aja, nggak bisa. Di sini harus tetap prosedurnya, urusannya dengan pemerintahan dulu, entah beli kah entah nyewa kah, baru kita bisa menempatinya. Sepi kan ini, padahal sekitar jam 7 ya, tapi entahlah. Ya beginilah
suasananya di pedesaannya Jepang. Tapi biarpun di desa ada taksi nih, kalau kita kan. Di sini ada taksi, ada bis, ada kereta. Kalian jangan khawatir kalau ke sini mengenai kendaraan umum, pasti ada, guys. Biasanya sampai pelosok. Biarpun pelosok sama sekali, pasti ada taksi. Kalau yang di depan-depan Eki, tapi kalau yang agak ke dalam susah. Kita pesan taksi ya, kita harus agak sedikit cari stasiun atau terminal bis, pasti ada Eki. Nah, ini bangunan-bangunan rumah Jepang. Saya suka bangunan yang kayak gini nih, daripada yang kayak gini. Ini udah terlihat modern. Saya lebih suka melihat yang rumah asli Jepang itu loh. Nah, mobil ya cuma di depan rumah kayak gini. Ini rumah gak terlalu, sepertinya kosong. Oh ya, selain rumah-rumah kosong di sini terbengkalai banyak itu, biasanya ada banyak mobil bagus dibuang juga, terbengkalai guys, dibuang. Ya karena memang di Jepang tuh setiap tahun atau ini ada yang kayak perawatan itu loh, cek. Jadi mungkin orang sini rusak sedikit kayak gitu, sudah tidak layak pakai ya, maka biasanya dibuang daripada kita jual atau buang ke ini, kan bayar guys. Kalau di sini buang barang kayak gitu daripada mahal, mending buang di mana kayak gitu, gratis. Biasanya banyak itu tempat pembuangan yang mobil-mobil bagus kalau di kita masih sangat layak pakai, tapi entah kenapa. Nah, ini ada Uchisan bawa anjing, pergi ngasuh anjing di sini. Agak ngas-ngosan nih guys, maaf, nanjak nih. Nah, itu rumah-rumah kayak gitu tuh saya suka. Vibe-nya guys, mantap. Itu di atas masih salju ya, karena baru selesai musim dingin jadi salju guys. Oh iya, sungai di Jepang tuh rata-rata bersih ya, entah kenapa. Jarang warganya membuang sampah ke sungai, jadi bening banget airnya itu. Nah, saya lihatkan kan, bening kan. Airnya pun segar, itu dingin, karena air ini tuh langsung dari pegunungan ya, dari atas sana. Mungkin itu karena sebutnya jadi dingin segar. Kalau musim panas enak kalau mandi di sini. Saya pernah 1 kali mandi di sini, bawah jembatan ini. Dan kalau masuk musim panas biasanya banyak yang mancing, entah tapi dapat atau enggak itu. Kayaknya sih ikan kecil-kecil. Ini di sana itu lapangan helikopter untuk yang rescue. Mungkin ada yang tersesat di atas gunung sana kan biasanya di sini guys. Nah, ini gedung olahraga di sini. Ini juga gedung olahraga sama guys. Jadi banyak di sini kayak tempat-tempat olahraga itu. Dari pemerintah itu menyediakan gratis di sini. Di dalamnya itu ya ada fitness, ada lapangan sepak bola di sana di belakang, terus ada poli itu di dalam, dan macam-macam lagi kalau di sini.
pokoknya gratis biasanya, tidak dipungut biaya ya sini tuh. Tapi ya sedikit, paling anak-anak sekolah yang memakai itu fasilitas itu. Nah, kalau di Jepang juga membuang sampah tuh biasanya ada hari-harinya guys. Ini kayak ibu-ibu ini. Dan sampah itu dikategorikan menjadi beberapa ya kalau di sini tuh. Hai. Biasanya dikategorikan menjadi beberapa ya. Kayak sampah bisa dibakar dan sampah tidak dapat dibakar, itu biasanya beda-beda ya. Jadi buang sampah itu ada harinya guys. Misal sampah yang bisa dibakar kalau di tempat saya biasanya kan Selasa diambilnya. Dan untuk sampah yang tidak bisa dibakar itu hari Kamis biasanya, 1 minggu sekali. Oh iya maaf, maksud saya kalau sampah dibakar itu Selasa dan Jumat kalau di tempat saya. Kalau yang tidak dibakar kayak botol, kayak apa, kaca lah, pokoknya barang-barang yang tidak bisa dibakar itu biasanya hari Kamis diambilnya. Ini di depan saya termasuk salah satu apato atau apartemen, kos-kosan lah kalau di kontrakan. Di sini tuh rumah mahal ya, bikin rumah apalagi. Jadi ya banyak orang sini juga ya masih menyewa tempat atau menyewa apartemen ya kayak gini, tinggal di apato. Ini lagi perbaikan jalan ini. Di sini tuh kalau ada apa-apa, misal kayak perbaikan gini, biasanya rambunya udah jauh-jauh sekali. Udah kasih ya kayak pembatas kayak gini. Orang-orang sini tuh taat banget sama peraturannya, kedisiplinannya, apalagi yang sakti waktu bekerja itu benar-benar kalau di sini tuh. Nah ini rumah-rumah Jepang. Nah ini tuh biasanya tani guys, nanam padi waktu musim dingin atau gini itu biasanya di dalam itu yang plastik musa itu terlebih dahulu, baru kalau sudah tumbuh kesalahan atau musim dingin kan biasanya tidak bisa bertanam di luar atau bertani di luar, maka biasanya ada tempat khusus yang memang untuk berkebun lah kalau di kita tuh, menanam sesuatu atau bawang begini. Nah ini ada kol tuh, ada bawang juga. Nah rumah-rumahnya tuh kayak gini ya, mobil di depan rumah ini nggak hilang ya kalau malam ya. Di sini kayaknya jarang deh yang nyuri mobil ya, sepengetahuan saya. Mobil hilang tuh susah, soalnya di sini tuh ya memang mobilnya kalau di dalam itu ada kamera itu loh yang biasanya tersambung, apalagi ya jarang lah mobil hilang di Jepang tuh. Orang jangankan mobil ya, kayak dompet atau HP misalnya jatuh di jalan ya, pasti balik guys. Ya memang ada lah sebagian kecil yang ngambil, ada juga pasti orang-orang kayak gitu, tapi rata-rata tuh mesti balik aja. Kalau nggak balik ya kita tinggal bisa nyari di pos polisi yang terdekat di wilayah kita. Biasanya tuh ada orang yang menemukannya lalu dibawa ke pos polisi atau diantarkan langsung. Malah jarang loh kalau ada barang-barang kayak gitu orang sini berani ngambil.
biarpun melihat ya dompet tergeletak di jalan, pasti dibiarin. Ya karena memang orang sini tahu barang itu ya bukan miliknya itu, jadi nggak berani ngambil ya. Aduh, agak ngos-ngosan. Ini nenek-nenek supir mobil guys. Di sini tuh banyak ya nenek-nenek. Biarpun udah tua, kakek-kakek udah tua, tapi matanya masih, ya saya akui lah, mungkin umur 65 lebih lah, masih di bawah mobil. Kalau di kita kan nenek-nenek umur berapa lah, nenek-nenek kan jangankan bawa mobil ya, untuk jalan juga susah. Tapi orang sini tuh biarpun udah tua, udah bongkok ibaratnya, naik mobil masih bisa guys. Saya juga heran ya, saking mandirinya mungkin orang sini. Nah kayak gini guys, proses mungkin mau pelepasan mulsa karena sudah masuk musim panas. Aduh, ini tuh tempat kerja saya ini agak sedikit gunung guys, karena saya bekerja di perusahaan pengolahan limbah tepatnya itu. Ya karena pengolahan limbah mungkin jadi agak sedikit ke pinggir biar nggak terlalu bau kan. Dan limbahnya itu kalau di sini limbah organik ya, jadi kayak sisa-sisa sayuran atau sisa-sisa tomat kah, tomat busuk, tomat yang sudah layu. Tapi di sini tomat masih, mungkin menurut orang kita masih bagus, itu masih layak makan. Kalau orang sini ya memang sudah layu, sudah ini nggak dijual, makanya dibuang. Saya juga heran. Nah ini sakura ini, tapi belum mekar, baru biji. Nah ini bunga sakura ya. Ini kalau udah mekar full ini bagus ya. Tapi sayang belum. Minggu depan saya kalau udah mekar mau bikinin video lagi ya ini. Aduh nancak guys, ini jalan ini. Nah perusahaan saya tuh naik ke sana ke atas, ini sudah wilayahnya sih masih. Dan di dalam sana tuh banyak hewan-hewan kayak apa, kayak monyet, burung-burung, apalagi rusa, terus beruang juga ada guys. Kalau di sini masih ada beruang, tapi saya selama di sini belum pernah lihat sih. Cuma bos saya yang pernah lihat, yang waktu ada anak beruang itu di belakang perusahaan kecil. Tapi biarpun kecil ya mesti pasti ada ibunya atau induknya. Aduh, maaf teman-teman, agak ngas-ngas jauh soalnya ini. Sekitar berapa tadi tuh, 4 kilo lebih lah. Naik sepeda hampir setengah jam. Nanjak, kalau berangkat tuh nanjak, jadi agak ya memang agak kerasa sedikit ini. Tapi saya selama di sini kan dulu sebelum berangkat perut saya agak besar lah kalau dikatakan. Tapi setelah di sini sering kemana-mana jalan kaki atau sepeda agak kempes. Ya mungkin ada juga keuntungan buat saya juga, itu bagus. Ya sekalian olahraga lah. Soalnya kalau sewaktu di rumah kan jarang lah, apalagi di Indo. Boro-boro olahraga kan, makan tidur. Mana ada kan kayak olahraga ini. Nah hutan-hutan di Jepang juga kalau di sini tuh menurut saya ya, kalau dibandingkan sama Indonesia ya menurutku sangat bagus Indonesia lah. Hutan di Indonesia itu sangat the best guys.
beneran. Kalau di sini tuh pohon-pohonnya ya cuma pohon pinus. Kebanyakan tuh ini cemara kayak gini. Pohon-pohon Natal, cemara kan. Nah, ini karena habis kemarin musim dingin kan daunnya itu gugur semua, rontok. Ini baru menjelang musim semi lagi. Nanti ini full hijau semuanya ini. Kalau sudah tumbuh lagi daunnya. Nah, ini pohonnya kayak gini, guys. Hutan Jepang tuh. Mana ada buah-buahan itu di dalamnya. Sampai atas sana pasti semuanya kayak gini. Makanya saya bilang hutan Indonesia ya memang hutan tropis, hutan terbaik lah menurutku. Kalau di Indonesia kan udah jelas banyak fauna, apalagi tumbuh-tumbuhannya kan ada mungkin berapa ribu atau ini spesies atau jenis kan. Kalau di kita tumbuh-tumbuhannya juga dari segi tumbuhan macam-macam, banyak buah-buahan. Jadi ibarat tersesat di tengah hutan kita tuh seenggaknya masih bisa makan lah ya, dari daun-daunan yang bisa dimakan atau minum dari akar-akar, atau ini kan bisa, atau makan dari buah-buahannya. Kalau di sini tersesat di sininya susah ya, karena pohonnya ya kayak gini juga. Biarpun sampai atasan. Aduh. Ini kemarin musim dingin tuh di sini full salju, ini penuh, guys. Apalagi ini saya termasuk di daerah Nagano atau daerah yang mungkin beberapa paling banyak saljunya. Kalau di Jepang tuh paling dingin ya, termasuk beberapa masuk tempat paling dingin lah kalau di Jepang itu. Jadi ya saljunya agak sedikit tebal, lebih tebal mungkin. Musim salju juga agak sedikit lama kalau di sini. Ini di orang lain itu sakura udah full mekar, guys. Malah mungkin ada yang udah rontok lagi. Tapi di sini boro-boro mekar semua. Ini baru mulai mau mekar kan. Agak telat sedikit kalau di sini tuh. Tapi enaknya kalau pas musim panas di sini tuh agak sedikit dingin. Ya sejuk lah menurutku. Dibandingkan prefektur atau kabupaten provinsi yang lain itu. Apalagi yang di daerah bawah itu. Kalau di bawah kan kayak daerah Osaka, Fukuoka, yang daerah bawah lah pokoknya itu bener-bener panas, guys. Kalau di sini tuh musim panasnya buset. Kayak kalau di kita tuh apa ya? Kalau di kita musim panas, biarpun panas, ibaratnya masih ada sejuk-sejuknya. Kalau di kita tuh banyak angin, karena kalau di sini tuh bener-bener kayak menyengat loh. Jadi kayak nggak ada angin loh, bukan nggak ada angin, lebih sedikit angin kalau di sini. Orang kalau musim panas tuh ngelihat daun kayak gini sama sekali nggak goyang kayak gini. Jadi ya mungkin memang sedikit, jadi kayak apa ya, kalau bahasa ininya mungkin ngelekep. Jadi panas tuh benar-benar panas. Jadi ya mungkin sangat terasa di Jepang. Pas musim panas ya panas banget. Kalau musim dingin ya dingin banget malah kalau di sini. Tapi kalau di tempat saya ya mungkin kalau di daerah bawah sekitar sampai 35 derajat, hampir 40. Kalau di sini masih 32 lah, agak sedikit dingin ya, mungkin karena daerahnya pegunungan juga termasuknya kalau di sini tuh, jadi agak sedikit sejuk lah. Oke teman-teman, karena bentar lagi saya mau sampai ke tempat kerja. Videonya saya tutup di sini, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.